Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arnelia Ayu Sekar Pramesti. Saya akan menjelaskan mengenai beberapa hal yang ada di dalam standar profesional akuntan publik. Untuk tahu informasi lebih lanjut, simak video berikut ini ya. Yang pertama, apakah seorang akuntan publik boleh membuat laporan opininya tidak sesuai dengan bentuk baku seperti yang diuraikan pada SA seri 700? Jawabannya adalah tidak boleh. Mengapa? Karena dalam membuat laporan opini, seorang akuntan publik harus berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAP terhadap laporan keuangan yang disusun sesuai dengan suatu kerangka pelaporan keuangan yang berlaku umum di Indonesia yang merupakan kerangka penyajian wajar. Ketika menyatakan suatu opini tanpa modifikasian atas laporan keuangan yang disusun berdasarkan suatu kerangka penyajian wajar, laporan auditor harus menggunakan frasa laporan keuangan menyajikan secara wajar kecuali jika diharuskan lain oleh perundang-undangan dalam semua hal yang material sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. 2. Kapan seorang akuntan publik dapat memberikan opini wajar tanpa pengecualian, opini wajar dengan pengecualian, opini tidak menyatakan pendapat, dan opini tidak wajar? Opini wajar tanpa pengecualian diberikan oleh auditor jika auditor tidak menemukan kesalahan yang material secara keseluruhan dari laporan keuangan dan laporan keuangan dibuat sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku atau SAK. Laporan keuangan akan mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian jika memenuhi kondisi seperti berikut. Yang pertama, laporan keuangan lengkap. Yang kedua adalah bukti yang dibutuhkan juga lengkap. Yang ketiga standar umum telah diikuti sepenuhnya dalam perikatan kerja. Yang keempat adalah laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku dan konsisten. Yang kelima adalah tidak terdapat ketidakpastian yang cukup berarti mengenai perkembangan di masa depan. Opini wajar tanpa pengecualian dapat dimodifikasi menjadi opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan Modified Unqualified Opinion ketika auditor harus menambah suatu paragraf penjelasan dalam laporan auditnya. Keadaan yang membuat modifikasi ini apabila terjadi seperti ada keraguan dari auditor atas konsep going concern perusahaan atau entitas, lalu kurang konsisten perusahaan dalam menerapkan prinsip atau standar akuntansi yang digunakan. Lalu ada juga auditor ingin menekankan suatu hal. Auditor harus menyatakan opini wajar dengan pengecualian ketika auditor setelah memperoleh bukti yang cukup dan tepat menyimpulkan bahwa kesalahan penyajian baik secara individual maupun secara agregasi adalah material tetapi tidak pervasif terhadap laporan keuangan. Lalu, auditor tidak memperoleh bukti yang cukup dan tepat yang mendasari opini, tetapi auditor menyimpulkan bahwa pengaruh kesalahan penyajian yang tidak terdeteksi yang mungkin timbul terhadap laporan keuangan jika ada, dapat menjadi material tetapi tidak pervasif. Opini tidak menyatakan pendapat. Jenis opini yang satu ini diberikan oleh auditor atas dasar keadaan tertentu yang tidak memiliki dampak secara langsung terhadap pendapat wajar. Perbedaan dari teknis opini ini terletak pada paragraf penjelasan yang diberikan oleh auditor terkait dengan keadaan tertentu yang telah dinyatakan sebelumnya. Berikut beberapa jenis yang dapat memicu modified unqualified opinion. Yang pertama, sebagian dari pendapat auditor ditarik dari pendapat auditor independen lainnya. Yang kedua adalah tidak tersedianya aturan yang jelas terkait dengan laporan keuangan sehingga berpotensi dianggap menyimpang dari SAK atau standar akuntansi keuangan. Lalu adanya pengaruh ketidakpastian peristiwa
masa yang akan datang dan hasilnya tidak dapat diperkirakan. Audit harus menyatakan opini tidak wajar ketika auditor setelah melakukan pemeriksaan memperoleh bukti yang cukup dan kuat dan tepat juga. Kemudian menyimpulkan bahwa ada kesalahan penyajian baik secara individual maupun secara agregasi adalah material dan pervasif terhadap laporan keuangan. Pervasif sendiri diartikan sebagai kesalahan yang akan membawa dampak kemana-mana atau mendalam. Opini tidak wajar. Hal ini menyatakan pendapat yang diberikan auditor ketika auditor tidak memperoleh bukti yang cukup dan tepat untuk mendasari opini. Dan auditor tidak menyimpulkan bahwa pengaruh kesalahan penyajian material yang tidak terdeteksi yang mungkin timbul terhadap laporan keuangan. Jika ada, dapat bersifat material dan pervasif. Itulah jenis-jenis opini audit. Melakukan audit terhadap laporan keuangan dapat memberikan manfaat yang banyak untuk bisnis atau untuk perusahaan, seperti meningkatkan kredibilitas, lalu meningkatkan transparansi dan efisien. Untuk itu, kita perlu membuat laporan keuangan dengan tepat, baik, dan benar sehingga dapat memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dari auditor. Lalu yang ketiga, kapan sih seorang akuntan publik dapat menggunakan paragraf penekanan suatu hal? Paragraf penekanan suatu hal. Setelah paragraf opini dalam laporan auditor, auditor mencantumkan paragraf penekanan suatu hal dalam laporan auditor selama auditor telah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat bahwa tidak terdapat kesalahan penyajian material terhadap suatu hal pada laporan keuangan. Untuk contohnya, sebagaimana diungkapkan dalam catatan 4D atas laporan keuangan terlampir, berdasarkan PP nomor 67 tahun 1991, perusahaan telah menyelenggarakan pencatatan dan pelaporan laporan keuangan program iuran dana pensiun dan program pembayaran pensiun secara terpisah dari laporan keuangan, program asuransi, dan tabungan hari tua. Yang keempat adalah kapan seorang akuntan publik menggunakan paragraf hal lain dalam opininya. Paragraf hal lain dalam laporan auditor, yaitu menurut auditor perlu untuk mengkomunikasikan suatu hal lain selain yang telah disajikan atau diungkapkan dalam laporan keuangan yang menurut pertimbangan auditor relevan bagi pemahaman pengguna laporan keuangan atas audit, tanggung jawab auditor, atau laporan auditor. Dan hal ini tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka auditor harus mencantumkan suatu paragraf dalam laporan auditor dengan judul hal lain atau judul lain yang tepat. Auditor harus mencantumkan paragraf tersebut segera setelah paragraf opini dan paragraf penekanan suatu hal, atau di tempat lain dalam laporan auditor jika isi paragraf hal lain tersebut relevan dengan paragraf tanggung jawab pelaporan lain. Isi suatu paragraf hal lain mencerminkan dengan jelas bahwa hal lain tersebut tidak diharuskan untuk disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan. Suatu paragraf hal lain tidak mencakup informasi yang dilarang oleh peraturan, perundang-undangan, atau standar profesi lainnya untuk dicantumkan oleh auditor. Contohnya adalah laporan keuangan perusahaan tanggal 31 Desember dan tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sebelum penggabungan diaudit oleh auditor independen lain yang dalam laporan tertanggal 28 Februari 2014 memberikan opini tanpa modifikasian sebelum penyajian kembali. Demikian saya sampaikan seputar standar profesional akuntan publik. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.